mudah-mudahan isu ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya minta ya kalau bisa kearifan lah. Awalnya tujuan kan kebijaksanaan, tujuannya kemanusiaan. Ya kalau bisa jangan korupsi lah, jangan polisi ya. Nanti setelah sini kita kebutuhan sosial jadi sosial gitu jadi ya kan, betul nggak? Bahwa Farhad itu saat ini sering tantrum, ya kan? Sering tantrum itu artinya ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarahin gitu. Deddy Sumargo dimarahin, si John LBF dimarahin, semua orang dimarahin. Yolo Ine dimarahin, semua orang dimarahin. Pablo dimarahin. Jadi orang yang suka marah-marah itu bisa jadi ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Sehingga gua nggak berharap bahwa Farhad mengalami gangguan jiwa, dan gua tidak katakan bahwa Farhad mengalami gangguan jiwa. Tapi itu orang-orang sekitarnya kayak Krisnamurti kan gua kenal, si William Jai kan gua kenal. Kalian kan orang-orang dekatnya Farhad, gua kenal Farhad juga kan lama. Gua sayang sama Farhad. Tolong dong bawa Farhad ke psikiater, coba tolong dicek gitu loh. Kali aja kan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang pasti gua berharap itu semua tidak terjadi. Gua berharap Farhad baik-baik saja, kan begitu. Gua selalu mendoakan Farhad itu yang terbaik. Jadi kalian gak usah perlu menghujat lagi. Hina netizen itu singkatan dari himbauan nasional. Jadi kita tuh menghimbau Mas Agus untuk mikir pakai otak, untuk berobat, untuk sembuh, biar cepet sembuh. Terus kalau kita hujat itu juga singkatannya dari Human Justice Attention. Jadi kita netizen tuh atensinya ke Mas Agus karena pengen keadilan buat Mas Agus. That's why kita attention ke Mas Agus gitu. Emang FA doang yang bisa singkatan. Buat Agus dong, atau dari Tenovi sendiri kalau diri. Buat Mas Agus, buat Mas Agus, saya selalu berharap kita bisa mediasi, tabayun, kita ketemu daripada nanti di media satu ngomong gini, beda lagi ngomong gini. Lebih baik kita ketemu gitu, ketemu di titik terang, maunya seperti apa dibicarakan. Makanya kita adanya pertemuan hari ini gitu. Jadi semoga Mas Agus bisa mendengar ini dan bisa melihat apa niat baik saya ya, mungkin keluarga menyampaikan seperti apa. Proses tetap berjalan, gak apa-apa, saya terima, saya tidak akan mundur satu langkah pun gitu. Tapi saya berharap Mas Agus cepat pengobatan matanya, karena saya lihat di media udah mengecil ya gitu. Jadi sangat disayangkan. Harusnya kemarin pada saat kita ke JSC saya anterin loh, itu mata masih bisa diperbaiki dan masih gak seperti sekarang, tambah mengecil. Kecewa nggak teh tadi Farhad sama Agus gak datang teh? Kecewa, tapi cuma sedih aja, gak apa-apa. Oke, terima kasih. Ada pesan? Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang akhir kasus donasi Agus korban penyiraman air keras cuma dapat 750.000. Donatur ogah kirim 1,3 M. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Saya buat surat pernyataan sebagai donatur. Saya menarik diri untuk membantu donasi saudara Agus. Kita perlu kaji sedikit deh. Coba kira-kira kalau kita tanyakan kepada donatur yang memberikan donasi melalui Yayasan Tenovi, kalau ternyata para donatur misalkan menarik diri untuk membantu saudara Agus, apa yang terjadi, Mas? Ini tidak bisa terjadi loh, nggak bisa mendapatkan bantuan loh. Saya bilang ini tuh kegiatan sosial, ini tuh nirlaba, ini tidak ada keuntungan, ya, yang seharusnya para pihaknya tahu, gitu loh. Sekarang maaf, kalau itu dilakukan oleh saudara Novi, bukan saudara Novi ya, ini dilakukan oleh para donatur. Misalkan saya salah satu donatur, kan didata dengan lengkap. Oleh siapa? Oleh yayasannya saudara Novi. Misalkan saya buat surat pernyataan sebagai donatur, saya menarik diri untuk membantu donasi saudara Agus. Saya buat surat pernyataan sebagai donatur, saya menarik diri untuk membantu donasi saudara Agus. Ternyata apa yang saya lakukan, misalkan donatur itu mengikuti
Ya misalkan akhirnya 90% para donatur untuk mendonasikan kepada Agus itu tidak mau mendonasikan. Itu sah-sah saja loh Mbak. Itu sah-sah saja. Lalu apa yang terjadi? Lalu apa yang didapatkan? Kemanfaatan apa? Ya, ini tuh kegiatan sosial. Jangan dicampur dengan intrik politik lah, intrik drama lah, ya, yang akhirnya bias Mas. Sekarang maaf, kalau itu dilakukan oleh pihak donatur, ya katanya dari pihaknya saudara Agus tinggal diserahkan saja, dikembalikan, lalu mereka cabut laporan. Selesai gitu. Mohon maaf loh, ini harus ada saksi ahli, ya, dari pihak Kemensos minimal ini, dari para penyidik, ya, yang memang mereka membuka laporan masing-masing pihaknya, meskipun saudara Novi tidak membuka laporan, gitu loh. Nah ini harus dijelaskan, karena mohon maaf, kalau tidak salah izin kalau saya ada kesalahan koreksi literasinya, di Kemensos itu bantuan donasi badan hukum yang mengelolanya itu dapat 10% dalam mengelolanya. Tandanya kalau 1,3 atau 1,5 150 juta biasa bisa mengelola keuntungan dalam mengelola aktivitas sosialnya seperti itu. Jadi gini ya, saya juga memang kalau mengamati ini menjadi sesuatu hal yang unik ya, kalau ada satu pola pikir seorang katanya sih seorang lawyer yang udah hebat ya, kalau menurut informasi yang kita dengar, bahkan dari keterangan yang disampaikan dia itu adalah lawyer yang luar biasa gitu ya. Tapi cara pandangnya menghadapi sebuah persoalan menurut saya itu harus memang memiliki satu kebijaksanaan dalam mengeluarkan satu statementnya. Ketika ada satu, katakanlah ini adalah bagian daripada regulasi yang dimana polling ini dianggap sesuatu hal yang menakutkan sehingga kebakaran jenggot menurut saya, tentunya harus lebih mempertahankan tanpa harus menyerang dan akan mengancam melaporkan donatur lah dan lain-lain ya. Tapi coba kalau memang dia merasa memiliki potensi itu mempertahankan martabat si Agus ini, menjaga nama baik si Agus ini, harusnya dia uji saja. Artinya bagaimana menjaga nama baik si Agus ini, tentunya polling ini adalah memberikan 3 peluang ya, 3 peluang yang dimana kalau memang orang respect dengan cara yang bersangkutan ini menjaga nama baik Agus ini sebagai termasuk orang yang di belakangnya adalah mereka-mereka ini, pastinya polling akan mengarah ke situ ya. Ini integritasnya itu diuji, bukan malah jadi melakukan satu intimidasi dengan cara menyerang dengan perkataan akan melaporkan lah. Memang ini pekerjaan dari dulu saya lihat, melaporkan sana, melaporkan sini. Emang udah berapa banyak sih orang dilaporin? Saya bingung. Untuk melaporkan orang itu hak daripada setiap warga negara, itu yang penting diingat. Siapapun bisa melaporkan, tapi bagaimana menjaga nama baik si Agus ini, bagaimana menarik empati masyarakat. Polling ini fair, tidak dimonopoli. Artinya diberikan peluang siapapun yang memilih, misalkan apakah mau dikembalikan ke Agus atau mau dikembalikan ke pihak yang lain lebih membutuhkan atau mau dikembalikan kepada donatur, itu fair. Tidak ada kepentingan di sana, apalagi Novi atau siapapun yang diduga sama dengan lawyernya katanya mau dilaporkan segala macam. Ini menurut saya adalah satu simulasi yang seakan-akan men-tracing kalau lawyernya aja dilaporkan supaya ada ketakutan gitu di donatur. Di era digital ini semua sudah bisa diakses. Pemahaman masyarakat itu, netizen itu udah gak bisa dibodoh-bodoh seperti itu menurut saya. Jadi ya itulah, gak usah lah kita selalu mengedepankan satu persepsi negatif harus seakan-akan ini diakomodir oleh orang-orang tertentu. Tidak, polling itu fair. Ditentukan di situ, terserah masyarakat bebas, netizen bebas mau ditaruh ke siapa. Kalau dia mampu menjaga nama baik si Agus, masyarakat akan polling taruh ke Agus, uangnya serahkan ke Agus. Begitu sih kalau menurut saya. Jadi intinya polling tersebut adalah sebuah gerakan yang sah, yang mana diakui oleh pemerintah. Hal itu bisa dilihat kalau polling tersebut www.suaraku.co.id tersebut diawasi oleh Kemenkominfo Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, melalui tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Barcode-nya ada di website, silakan dicek. Oke. Nah, kalau seandainya dari pihak FA mengatakan bahwa dia akan melaporkan kuasa hukum, tapi ingat, dia di sana menyebut bahwa ini polling tersebut adalah suatu tindak kriminal. Kami sedang membahas hal tersebut. Kemungkinan besar kami akan mengambil tindakan tegas dan langkah-langkah hukum karena adanya tuduhan yang menyatakan bahwa polling tersebut merupakan sebuah tindak kriminal. Begitu ya? Ya. Oke. Jadi kami ingatkan untuk pantau terus FA ngomong apa kepada teman-teman. Kalau memang dia masih mengucapkan bahwa ini kriminal, kami akan lakukan langkah hukum. Gitu. Satu lagi, ya sebenarnya
komunikasi nggak sih antara dari para donatur ke ya. Melapor itu adalah hak semua orang. Melaporkan satu dugaan tindak pidana di dalam tingkat kepolisian itu hak semua orang. Siapapun boleh melapor dan polisi wajib menerima laporan masyarakat begitu. Nah, persoalannya adalah ketika laporan-laporan tersebut digunakan sebagai alat untuk membungkam orang lain, mengintimidasi orang lain, seolah-olah orang lain itu tidak boleh mengungkap kebenaran begitu loh. Jadi intinya adalah dalam urusan lapor-melapor yang dilakukan FA itu sebenarnya bukanlah langkah hukum untuk membela kepentingan klien, tetapi justru untuk membela egosentris yang dimiliki oleh dirinya sendiri gitu kurang lebih. Betul ya? Ya. Jadi gini ya, tentang soal lapor-melapor lagi nih ya. Saya pikir bahasa lapor-melapor ini belakangan ini menjadi jargon ya. Di mana-mana lapor, di mana-mana melaporkan. Kita harus dapat memahami konteks daripada hukum itu sebenarnya apa sih? Kita tahu ada perbuatan pidana yang sudah dilaporkan di kepolisian, yang jelas sudah diproses, ya. Itu di kepolisian maupun di kejaksaan lebih mengarahkan untuk bagaimana supaya persoalan hukum ini menemukan jalan terbaik melalui restoratif justice, ya. Sedangkan kepolisian saja mengarahkan untuk restoratif, untuk berdamai, ya. Sudah di kepolisian ini, di kejaksaan juga dibuka juga restoratif justice memungkinkan apabila para pihak itu bersepakat, gitu ya. Artinya persoalan lapor-melapor, segitu banyaknya persoalan di kepolisian atas laporan-laporan masing-masing masyarakat atau siapapun itu membuatkan laporan. Kepolisian saja itu mengharapkan supaya berdamai. Lah kita ini kalau dikit-dikit mau melapor, kita ini mau duduk bersama nggak sih untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kepentingan Agus loh yang mau kita selamatkan ya. Saya nggak tahu nih, besok nih kalau tertekan psikologisnya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena tidak mampu dan depresi, siapa yang mau bertanggung jawab terhadap kondisi itu? Ini bukan persoalan siapa yang mau bertanggung jawab secara hukum, tapi secara moral, akibat daripada apa yang telah terjadi yang tidak bisa kita kendalikan dengan baik, menyebabkan ada orang yang akhirnya depresi. Saya sudah sampaikan, justru di kepolisian saja diharapkan laporan yang sudah masuk aja diharapkan supaya kalau bisa berdamai para pihak. Lah ini kita masih mau melaporkan lagi. Lah sudahlah, kalau memang masih mau bisa memikirkan si Agus, kalau toh memang benar ya, mementingkan kepentingan pokok awalnya, ya sudah duduk bersama gimana caranya. Sudah diundang kemarin, ya nggak tahu berapa kali sudah diundang ya, di surat itu resmi, ya tidak datang. Alasannya apa dan segala macam. Ya oke lah, sah-sah saja. Tapi kan harus ada take and give lah. Kita sudah datang silaturahmi, ya hubungi saja gitu loh. Saya berpikir sih seperti itu supaya ini menemukan titik penyelesaian yang lebih baik lah untuk si Agus. Saya nggak memikirkan masalah laporan-laporannya itu. Gitu. Persoalannya yang saya pikir adalah bagaimana Agus ini. Persoalan laporan itu hak semua orang, gitu ya. Pertanyaannya dari sekian banyak yang dilihat, mana sih yang laporan itu sampai ada putusan pengadilan atau penyitaan? Nah, kalau netizen cari tahu, informasikan kita siapa yang pernah dilaporkan, kemudian LP-nya itu berproses kejaksaan, pengadilan, dan itu sudah sakit salah. Ya, tolong diinformasikan. Terima kasih. Jadi saran saya buat FA, kalau mau lapor, laporlah di polisi lapor Pak. Oke, di Trans-TV. Oke, sip. Kalau saya sih berharap gini ya, kalau kita tidak memiliki kepentingan tersendiri terhadap persoalan ini, kita kembali kepada perkara pokoknya. Perkara pokoknya itu apa? Ada persoalan masalah Agus yang harus kita obati. Gimana caranya kita mengobati si Agus supaya bisa cepat selesai masalah ini? Kalau nggak duduk bersama, ya kan? Kan ada perawat ya sekarang. Kalau lapor-melapor, ini nggak selesai masalah. Sampai kapan ini mau merasakan penderitaan seperti itu gitu loh, ya? Oke lah, mungkin ada di take ya pembayaran dan segala macam. Tapi ada hak dia yang harusnya bisa didapatkan dengan cara kita duduk bersama. Begitu sih menurut saya. Kasus donasi Agus Salim korban penyiraman air keras yang sempat viral akhirnya menemui akhir yang tidak terduga. Harapan Agus untuk mendapatkan bantuan yang signifikan demi pengobatan dan pemulihan nyatanya jauh dari kenyataan. Dari penggalangan donasi yang digembar-gemborkan, Agus hanya menerima dana sebesar 758.000. Jumlah ini tentu sangat jauh dari ekspektasi, mengingat pemberitaan sebelumnya menyoroti besarnya perhatian masyarakat terhadap kondisi Agus. Nominal donasi untuk Agus Salim terlihat dari polling yang dibuat Denny Sumargo di suaraku.co.id. Pernyataan memberi kuasa elektronik kepada koordinator donatur pengobatan mata Agus Salim, judul dari polling donasi untuk Agus. Seharusnya ada 351 donatur yang mengisi polling itu.
Sampai dengan pukul 21.00 WIB Sabtu 16 November 2024 baru 243 yang mengisi. 5 donatur setuju donasi diserahkan ke Agus Salim dengan nominal 758.000. 185 donatur memiliki donasi dialihkan ke pihak lain yang lebih membutuhkan sebesar 58.546.000 dan 53 donatur memilih dikembalikan 31.276.000. Donasi untuk Agus Salim sebelumnya dikelola oleh yayasan milik Pratiwi Novianti. Terakhir ada 1,3 M yang terkumpul untuk pengobatan mata Agus Salim. Tapi oleh Agus justru dipakai untuk bayar hutang, bagi-bagi keluarga sampai belanja online. Tindakan itulah pemicu dari konflik Agus dengan Novi. Di sisi lain, sebelumnya Pratiwi Novianti sudah mengundang Agus untuk mediasi pada Jumat 16 November 2024. Namun Agus Salim dan pengacaranya Farhad Abbas justru tidak datang. Mereka beralasan Agus tak bisa hadir karena memenuhi panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya atas laporannya terhadap Tenovi. Lebih memilih tetap melanjutkan laporannya terhadap Pratiwi Novianti. Agus pun kini hanya bisa gigit jari. Pada mediasi itu pihak Tenovi menawarkan solusi terkait uang donasi. Solusinya yakni uang yang ada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dipegang oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Agus dan Novi. Kemudian sisa donasi 1,3 M akan dipindahkan ke rekening yayasan. Akan dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening baru yang bisa dikontrol baik oleh Agus maupun pihak yayasan. Nantinya uang itu akan diprioritaskan untuk biaya pengobatan mata Agus Salim. Jika setelah pengobatan masih ada sisa uang donasi, maka uang itu bisa digunakan Agus untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Segala rincian pembiayaan pengobatan Agus akan dilakukan secara transparan kepada para donatur. Juru bicara Agus Salim Mustafa mengaku akan membicarakan usulan itu terlebih dahulu dengan Agus dan tim kuasa hukumnya. Seolah enggan uang itu dikelola pihak ketiga, pihak Agus malah menyorot soal legalitas Pratiwi Novianti melakukan penggalangan dana. Pihak kuasa hukum tetap berkeyakinan bahwa uang itu harusnya diberikan kepada Agus dan bisa digunakan untuk apapun terserah Agus. Akhirnya para donatur pun membuat polling soal nasib uang donasi tersebut. Polling itu diperuntukkan khusus bagi donatur yang bisa memperlihatkan bukti transfer. Ada 3 pilihan dari polling itu. Pertama, donasi diserahkan kepada Agus Salim. Kedua, didonasikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Dan yang ketiga, dikembalikan kepada donatur.